saya memahami kemitraan itu merupakan bentuk nyata Ya, dari persekutuan, Pak. bentuk nyata dari persekutuan orang-orang Orang-orang percaya. percaya. Bagaimana pihak-pihak yang bermitra ini menjaga trust, Pak. Spiritual capital itu adalah apa? Itu adalah satu komitmen, Pak. Oke. Niat baik. Halo pemirsa bincang kita di mana saja Anda berada. Saya yakin Anda semua sehat walafiat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di acara yang pasti Anda sukai, yaitu bincang kita, bercakap bersama mencari makna. Nah, pada episode hari ini kita akan berbicara satu topik yang pasti disukai oleh siapapun yang ada di dunia ini. Baik itu pribadi maupun itu adalah sebuah organisasi, bahkan sebuah bangsa yang besar, yaitu partnership, kemitraan. Seperti apa partnership, kemitraan, yang sebenarnya satu kata yang sudah sangat lazim dan dipakai oleh siapapun hampir di sepanjang waktu orang menggunakan sebebas-bebasnya. Tapi kali ini kita akan coba menggali hal-hal inti apa yang paling sedikit kita dijadikan satu reminder bagi kita, atau kita juga bisa menikmati hal-hal baru, angle-angle yang baru yang mungkin akan kita temui. Dan untuk itu kami bersyukur kepada Tuhan karena ada kesediaan dari Bapak Pendeta Petrus Sugito yang kebetulan mengunjungi kami pada hari ini, dan kami ambil waktu itu baik-baik dan kami akan coba menggali sesuatu yang berguna bagi kita semua dari Bapak Pendeta Petrus Sugito. Dan semoga kebersamaan ini, percakapan ini akan membawa manfaat bagi Anda sekalian. Selamat pagi Pak Gito, sudah bersedia memenuhi undangan kami untuk bisa bercakap-cakap tentang topik yang begitu penting tentang partnership. Terima kasih Pak. Dan kita akan sebelum kita masuk bicara bebas tentang topik ini, barangkali lebih baik kalau you would like to tell a little bit about yourself, dan saya akan bertanya beberapa hal. Pak Gito, sejauh yang saya tahu, Pak Gito ini panggilan akrab. Pak Gito adalah panggilan akrab saya atau banyak orang ya sebagai teman. Beliau ini adalah seorang pendeta yang sudah sekitar 26 tahun menjadi pendeta. Tetapi tugas beliau bukan cuma itu. Dan untuk kita lebih jauh dari itu, kita coba bertanya langsung kepada beliau yang sudah hadir sini. Pak, saya mulai dulu Pak. Bagaimana sih keluarga? Sudah berapa putra? Mungkin ada cucu dan sebagainya, biar pemirsa bisa kenal semuanya. Ya, Pak Freddy, ini juga panggilan akrab. Ya. Kehormatan bagi saya untuk bisa hadir bersama-sama para pemirsa di acara bincang kita. Dan ini merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa membagi, bisa berdiskusi. Semoga ke depan bermanfaat. Nah, kami dikaruniai satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Yang pertama namanya Yogi, yang kedua Ratih, dan dari yang pertama kami sudah dikaruniai 3 cucu, Pak. Wah, jadi kami menjadi Yogi keluarga yang Yogi. cukup besar. Wah, luar biasa. Yogi dan Ratih ya. Betul. Wah, jadi dikaruniai 2 cucu. Betapa? Tiga, oh, Pak. 3, sorry. Jadi 3 cucu. Laki-laki dan 2 perempuan. Wah, setahu saya cucu itu sangat istimewa nih. Boleh jadi luar biasa ya, menjadi kehadiran cucu-cucu yang akan sangat membawa berkat, kata orang begitu ya. Nah Pak, saya juga kenal Bapak selama ini sebagai seorang pendeta yang sudah 26 tahun melayani. Coba tolong jelaskan sedikit Pak, dari gereja mana ya, dan apa saja yang selama 26 tahun dalam gereja ini ya, apa saja yang pernah dipercayakan oleh gereja kepada Bapak dalam pelayanan semacam ini?
Ya, saya pendeta dari Gereja Kristen Jawa Tengah Utara, ya. GKJTU. Kantor sinodenya ada di kota Salatiga. Di Salatiga. Sebelum menjadi pendeta, kebetulan saya pernah mengajar di Universitas Kristen yang ada di Salatiga. Tetapi sebagai pendeta saya ditapis. Satya Wacana. Benar. Ya, ya. Kemudian saya ditapiskan menjadi pendeta 1997. 1997. Ya. Jadi betul ya, sudah 26 tahun ya. Betul. Ditapiskan menjadi pendeta sinode. Karena kalau di GKJTU, Pak, itu ada dua kategori pendeta. Yang pertama adalah pendeta jemaat, pendeta yang dipanggil oleh jemaat, melayani jemaat. Saya pendeta sinode yang dipanggil oleh sinode. Untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. Tugas di luar jemaat. Di luar jemaat. Oleh karena itu, jadi bisa mengajar itu tadi ya. Sehingga saya 1998 saat sidang sinode saya terpilih sebagai wakil sekretaris. Tetapi Tuhan menghendaki lain, karena tahun 2000 sekretaris umum GKJTU Pendeta Yohanes Sarju tiba-tiba stroke, lantas dipanggil Tuhan. Nah, kemudian saya dipilih oleh sidang sinode tahunan untuk menjadi pelaksana sekretaris atau the acting of general secretary. Acting secretary ya. Ya, sampai 2003. Sampai 2003 menjadi the acting sekretaris sinode. Sekretaris umum ya. Ya, lantas saat sidang sinode umum 2003 saya terpilih definitif sebagai sekretaris selama 5 tahun sampai 2008 berarti, Pak ya. Iya. 2008 sidang sinode lagi. Saya terpilih untuk periode kedua sampai 2013. Jadi total 15 tahun lah kira-kira saya di kepengurusan sinode GKJTU. Kepengurusan sinode selama 15 tahun. Betul. Yang terakhir menjadi sekretaris umum itu ya. Ya 10 tahun, jadi, 2 periode. Ya, 2 periode menjadi sekretaris umum. Betul. Ya, sebelum jadi 15 tahun ya. Ya, berakhir pada tahun 2013. Betul. Nah, kemudian ya, setahu saya ini Bapak juga saya melihat di sini ada di satu lembaga internasional yang bernama United Evangelical Mission ya. Memang ini cukup terkenal ini lembaga ini ya, yang kami kenal dengan UEM itu. Nah, coba Pak bisa ceritakan sedikit ya, apa kira-kira jabatan Bapak di sana, apa yang dibuat di sana, dan kita juga bisa kenal sedikit apa itu UEM secara singkat saja. Saya senang bisa dalam kesempatan ini memperkenalkan apa itu United Evangelical Mission, karena dalam salah satu job desk saya adalah untuk memperkenalkan lembaga ini kepada publik, kepada pemirsa. Jadi saya saat ini melayani di UEM sejak 2015 sebagai wakil kepala Departemen Asia, tapi juga sekaligus sebagai kepala kantor UEM Regio Asia di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pematang Siantar ya. Betul. Saya pikir di Medan. Sebelumnya Pak. Sebelumnya di Medan. Tapi sejak September 2019 pindah ke Pematang Siantar karena kami bisa membangun kantor sendiri di Siantar. Sebelumnya di Medan menyewa. Lantas. Jadi ini kantor dari Regio Asia dari UEM. Betul. Yang bertempat di Pematang Siantar. Betul. Jadi Bapak sebagai head office ya di sana ya. Betul. Terus. Dan UEM itu adalah pemirsa secara historis, secara pendek. Saya bisa 2 hari 2 malam cerita tentang UEM, tapi ini secara pendek. Adalah sebelumnya merupakan lembaga misi Jerman. VEM yang merupakan gabungan dari lembaga misi Jerman, yaitu RMG, Rheinland Mission Gesellschaft, kemudian Bethel Mission, dan Zaire Mission, di mana kala itu 3 lembaga misi Jerman yang kemudian menjadi Vereinigte Evangelische Mission ini mengutus para pelayan, para pekerja dari Jerman ke belahan dunia lain, yaitu ke Asia, ke Afrika, yang kemudian buahnya adalah gereja-gereja di Asia dan di Afrika. Nah, saat gereja-gereja buah
pelayanan RMG. Ini bekerjanya di apa? Di Asia, Afrika sama? Hanya RMG lebih banyak kala itu mengutus yang kita sebut misionaris ke Asia dan ke Afrika. Oh, Asia dan Afrika ya. Yang kemudian menghasilkan gereja-gereja yang kemudian sama-sama tumbuh menjadi gereja yang dewasa, yang mandiri. Seperti gereja-gereja pendiri FEM di Jerman. Iya, salah satunya GKJTO ini. Betul. Iya, yang Bapak kalau di Jawa Timur GKJW, Pak. Iya, betul. Kemudian gereja-gereja ini berembuk yang dulu hubungannya partnership. Lantas sejak 1996 diputuskan menjadi membership. Iya. Yang konsekuensinya sangat luar biasa karena sebagai members ini menjadi pemilik dari FEM ini. Nah, UEM ini ada 5, Pak. Secara 5 fokusnya, 5 apa? Pilar pelayanannya. Yang pertama adalah pewartaan kabar baik. Kabar perdamaian. Oleh karena itu kami sangat aktif misalnya bersama dengan Lintas Iman untuk mempromosikan bagaimana menjadi juru damai. Ya. Yang kedua, provokator perdamaian. Katakan. Provokator. Nah, ini istilah yang menarik ini pemirsa. Penyebar. Provokator biasanya orang pikir agak negatif. Ini ternyata provokator untuk perdamaian. Kalau begitu kita butuh provokator dong. Penyebar tanda kutip virus cinta kasih. Cinta kasih. Ya. Cinta damai. Yang kedua ini pewartakan kabar baik. Diakonia, Pak. Pelayanan sosial. Pemberdayaan manusia. Orang yang karena kondisinya karena kemiskinan, karena keterbelakang kurang pendidikan, atau karena sakit penyakit, misalnya karena HIV/AIDS, misalnya saat COVID yang lalu kita juga dalam keterbatasannya melakukan sesuatu untuk menguatkan. Yang ketiga apa, Pak? Advokasi, bagaimana mendampingi orang-orang yang terpinggirkan karena konflik, karena situasi politik, terus yang keempat development. Development ini misalnya apa? Pembangunan sumber daya manusia khususnya. Pembangunan sumber daya manusia. Supaya kapasitas sumber daya manusia selalu update gitu. Iya. Yang kelima? Dan yang kelima ini yang menjadi topik kita yaitu kemitraan, partnership. Wah, jadi ini pas sekali ini ya. Jadi pewartaan kabar baik, diakonia, development sini lebih pada human development ya. Kemudian yang keempat adalah apa tadi? Yang keempat pewartaan kabar baik, diakonia, advokasi, development dan kemitraan. Dan kemitraan atau partnership yang nanti kita akan segera bicarakan. Jabatan Bapak saat ini itu sebagai apa, Pak, di UEM ini? Ya, saya sebagai kepala kantor. Tadi kepala kantor. Yang tugasnya tentu melakukan hal-hal yang sifatnya koordinasi administratif. Tapi juga sebagai Deputy Executive Secretary for Asia yang Deputy Executive Secretary for Asia. Atau kami sering memanggilnya desa, Pak. Iya, desa ya. Karena sering ke desa-desa mengunjungi gereja-gereja. Wah, jadi. Tapi juga dalam kaitannya dengan topik bincang kita kali ini, saya punya tanggung jawab khusus juga itu sebagai partnership officer untuk ada Asia. Tambahan satu tuh partnership officer ya. Yang tugasnya adalah karena gereja-gereja anggota UEM di Asia itu ada 17 sinode, Pak. 3 di luar Indonesia, 14 di Indonesia. Dan dari 17 sinode ini, beberapa di antara mereka sudah ada, kami sering menyebutnya the existing partnership, sehingga kami memfasilitasi bagaimana supaya yang sudah eksis ini bisa terpelihara, terjaga, semakin kuat, tapi juga mempromosikan kemitraan baru, Pak. Jadi di dalam UEM Asia ini, saat ini Bapak menjabat sekaligus 3 ya, jadi sebagai head office di Pematang Siantar, juga sebagai partnership officer, juga sebagai wakil sekretaris eksekutif ya. Iya, betul. Seperti begitulah. Betul. Dan seluruhnya untuk Asia. Betul. Setahu saya Bapak ini perjalanan di mana-mana. Ini urusan partnership nih, Kak. Saya duga ini. Saya curiga. Kalau begitu pemirsa, saatnya kita akan berbicara tentang partnership dengan Bapak Pendeta Petrus Sugito.
Ya, lanjut Pak. Kita sekarang sampai pada konten yang sebenarnya tentang partnership. Saya beri judul Partnership, sebuah pilihan bijak. Ya, mudah-mudahan begitu pemirsa ya. Dan saya yakin. Pak, begini, saya perhatikan bahwa memang di dalam hubungan antar organisasi, antar perusahaan ya, kita tahu bahwa perusahaan misalnya secara bisnis, perusahaan-perusahaan itu dulu ada istilah joint venture dan sebagainya. Tapi sekarang partnership itu lebih dikenal aja. Ya. Jadi mereka itu bisa saja beberapa perusahaan untuk mencapai satu produk tertentu ya. Mereka tidak satu perusahaan itu kerja sendiri. Dia pasti cari yang lain. Dia tidak bisa mengerjakan segala sesuatu. Jadi saya melihat di sini di dalam dunia bisnis memang partnership ini paling banyak kita lihat di situ kerjasama dan seterusnya itu ya. Nah itu adalah salah satu topik partnership ini yang kita lihat dalam sejarah dunia, kita lihat dalam perusahaan-perusahaan itu selalu itu nomor satu sekalipun. Tentu saja orang selalu memilih pemimpin dan leadershipnya ya, leader and leadership. Orang juga berpikir tentang human resources ya, karena inilah sumber daya bagaimanapun juga. Ya, baik leader maupun human resources yang lain itu kan orang berpikir tentang the man behind the gun. Tapi ternyata yang saya pelajari, partnership ini sesuatu, ya saya kadang-kadang menganggap partnership ini sesuatu yang hampir sejajar atau mungkin sejajar dengan itu. Tentu saja ada banyak hal lain ya, di dalam satu organisasi, dalam satu perusahaan, atau bahkan di dalam sebuah bangsa. Nah saya kurang tahu ini bagaimana Bapak melihat hal ini. Ini cuma dugaan saya, tapi ya katakanlah riset biasa saja yang kita lihat. Kalau Bapak melihatnya sendiri bagaimana? Ya, baik. Kalau saya mempelajari Pak Freddy, betul kemitraan atau partnership itu memang aslinya dari dunia katakanlah bisnis. Tetapi sebenarnya bukan hanya itu. Sebab satu kebutuhan yang bersifat universal terbukti misalnya dalam kata-kata istilah partnership itu ada dalam bahasa daerah. Misalnya kalau dalam bahasa Jawa itu kata partner itu adalah rowang atau mitra. Mitra, ya. Kalau pemirsa yang mungkin ada di tanah Batak itu bahasa Toba ada kata paraleleon. Bahasa Terus Batak itu ya. Kalau di Afrika Timur khususnya yang berbahasa Swahili ada kata umoja yang artinya menjadi satu. Atau kalau teman-teman ada yang pernah mendengar satu kata yang sangat baik dari Afrika Selatan pada saat terjadi perlawanan apartheid, ada kata Ubuntu, Pak. Filsafat Ubuntu. Ubuntu, ya. Ini satu dari istilah-istilah ini sebenarnya juga bukan hanya orang yang bergerak di dunia bisnis yang butuh bagaimana bermitra tetapi juga ada kalau kita teliti lebih dalam juga katakanlah ada local community, local wisdom yang juga dengan kata-kata itu menunjukkan bahwa ini adalah merupakan satu keharusan sebenarnya untuk bermitra, Pak, untuk berpartner begitu. Satu kebutuhan, satu keharusan. Betul, betul. Misalnya saya dilihat di Alkitab saja misalnya membangun itu temple itu, membangun bait Allah itu saja ya. Salomo misalnya dia bermitra dengan bangsa-bangsa yang lain, misalnya mendatangkan kayu-kayu dan sebagainya. Itu dilihat dari dua sudut pandang sekaligus, sudut pandang menyembah Allah, berbakti kepada Allah, tapi juga bisnis ada di situ. Ya. Silakan Pak, teruskan. Kalau kebetulan Bapak menyebut Alkitab, misalnya kalau kita membaca kitab Nehemia, Pak. Iya. Nah, itu jelas. Bagaimana Nehemia ini kan sukses besarnya adalah bisa membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh dan mangkrak berabad, tetapi Nehemia bisa membangun kembali tembok ini dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya. Ya, betul. Ya. Itu salah satu kunci suksesnya adalah karena Nehemia memakai pendekatan kemitraan, Pak. Bermitra dengan semua pemangku kepentingan, dengan stakeholders yang ada, sehingga masing-masing bisa berkontribusi, tetapi juga sekaligus menjadi menerima sesuatu begitu. Oh iya, betul. Ya, jadi akhirnya memang kita harus akui ya bahwa ya tadi Bapak katakan partnership bukan lagi sebuah strategi atau apa, tapi dia sudah lebih dari itu. Bahkan ini satu kebutuhan, tidak bisa tidak. Ya, seakan-akan begitu. Kita tidak bisa hidup tanpa berpartner. Semacam itu. Boleh dikatakan begitu? Ya. Bisa dua-duanya, Pak Freddy. Bisa dua-duanya, ya. Bisa menjadi semacam pilar penyangga organisasi, penyangga kehidupan agar stabil, tetapi juga sekaligus strategi untuk mencapai sesuatu. Iya, teruskan Pak. Mengapa ada ungkapan dari Afrika, Pak? Begini, kalau kita mau berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tetapi kalau mau berjalan jauh dan berjalan lama, berjalanlah bersama-sama. Bersama-sama, iya. Memang ada pepatah itu, tapi saya baru tahu kalau itu dari Afrika ya. Mengapa? Karena ketika kita bersama, kan yang satu dengan yang lain saling topang menopang. Betul, iya. Sehingga ketika ada yang capek, ada yang lelah, bisa ditopang. Iya. Dan ternyata kalau kita amati juga dari ciptaan yang bukan hanya manusia, Pak. Misalnya mengapa ada penelitian yang pernah saya baca, mengapa burung-burung yang terbang katakanlah merantau dari benua ke benua itu kalau terbang dia memakai formasi V. Oh iya, betul. Itu karena dan semacam ada yang di depan itu ada pemimpinnya yang semacam menyuarakan sesuatu itu adalah membuat aba-aba sehingga kepak sayapnya bersama dan ketika yang di depan capek kemudian dia otomatis akan ke belakang diganti. Inilah kebersamaan dalam semangat bermitra. Itu kemudian membuat sesuatu menjadi bertahan dalam itu yang saya maksud menjadi tiang, tetapi strategi sekaligus, Pak. Iya, sekaligus strategi. Nah, sekarang begini, kita sudah dapat poin bahwa ya katakanlah begitu pentingnya partnership itu ya bisa dikatakan sejajar dengan leadership dan human resources dan semua yang lain itu. Nah, begini Pak, sekarang kita lebih fokus ke partnership itu sendiri. Nah, biasanya orang mengokohkan ini terutama di dalam dunia bisnis atau juga di dalam dunia pelayanan non komersial lainnya ya. Orang menganggap bahwa partnership itu begitu penting sehingga dia harus dipegang kuat. Nah, cara-cara yang kita lihat biasanya misalnya melakukan semacam MOU atau letter of intent atau apapun lah istilahnya, pokoknya semua yang bersifat bagaimana mengikat secara hukum, bahkan datang ke notaris untuk secara hukum. Jadi kelihatannya di sini bahwa begitu pentingnya partnership dan orang masih mempunyai rasa takut. Kalau jangan sampai partnership itu nanti akan runtuh di tengah jalan dan kita tidak lagi tadinya ada mutual needs, sekarang itu seperti disangkal dan sebagainya. Maka orang perlu ada satu ikatan hukum. Saya pikir memang itu benar, ya itu pasti benar, tidak mungkin tidak. Tapi pertanyaan saya begini Pak, apakah memang itu satu-satunya kekuatan yang mengikat, yang menguatkan, yang mengokohkan partnership yang begitu berharga, yang begitu powerful itu di dalam bekerja bersama mencapai tujuan? Atau apakah ada satu unsur atau unsur-unsur lain menurut pendapat Bapak yang sebenarnya bisa saja sama kuatnya, bisa saja lebih kuat malah ya, sehingga orang tidak semata-mata karena tanda tangan itulah yang mengikat dia. Ada sesuatu yang lain yang ada di dalam partnership itu.
Walaupun mungkin tidak memakai tanda tangan sekalipun, atau tidak diikat secara hukum sekalipun. Apakah ada sesuatu? Ada, Pak. Ya. Fondasi. Ya. Bagi saya ini dan ini yang paling penting. Apa fondasinya? Kalau kita di pemirsa di dunia katakanlah yang berlatar belakang Kristen. Ya. Saya memahami kemitraan itu merupakan bentuk nyata. Ya. Dari persekutuan, Pak. Bentuk nyata dari persekutuan orang-orang percaya. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kemitraan itu juga merupakan perwujudan dari keberagaman. Tetapi dari keberagaman ini adalah kita satu. Di dalam Alkitab kan dijelaskan kita ini ibarat tubuh, Pak. Iya, iya. Ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki yang berbeda-beda tetapi menjadi satu tubuh. Dan manifestasi dari satu tubuh ini saya melihatnya adalah salah satunya adalah kemitraan. Sehingga ketika kita memahami fondasi ini, tentu saya tidak menafikan pentingnya MOU. Sebab di mana di lembaga di mana saya sekarang melayani juga kalau dua gereja atau dua lembaga mau bermitra juga ada MOU. Tapi jadi Pak lihat itu sebagai satu hal administrasi. Betul. Yang tentu saja penting untuk mengikat ya. Kita tidak menyangkal itu. Ini fondasi. Setelah itu ada MOU. Iya. Ada yang lain lagi, Pak. Jadi sebentar, Pak. Jadi persekutuan. Ya. Kalau persekutuan ini, pemirsa, kalau kita coba menerjemahkan bahwa tadi dikatakan persekutuan dari orang-orang beriman. Ini semacam ada yang mengikat kita, semacam ada darah yang mengikat, ada nyawa yang mengikat kita menjadi satu oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu. Makanya ini merupakan katakan persekutuan inilah yang merupakan fondasi. Tanpa itu berarti partnership itu sesuatu di permukaan saja. Betul. Oleh karena itu kembali ke UIM, Pak. Ya. Di UIM mengapa saya katakan tadi salah satu pilar adalah kemitraan. Oleh karena itu di lembaga di mana saya melayani, kemitraan itu adalah merupakan tulang punggung, backbone of the communion, Pak. Ya. Visible. Istilahnya sekarang communion ya. Ya, UIM itu nama resminya adalah United Evangelical Mission Communion of Churches in Three Continents. Ya. Nah, karena ini communion, persekutuan, maka kalau tidak ada tulang punggung penyangganya nggak kuat, toh, Pak. Nah, jelas. Apa tulang punggungnya itu? Betul. Kemitraan. Ya. Tetapi tulang punggung kan di belakang, Pak, tidak kelihatan, kan juga perlu dimanifestasikan. Ya. Oleh karena itu juga bentuk nyata. Perwujudan nyata dari persekutuan itulah bermitra, Pak. Cukup jelas ya. Jadi tadi persekutuan, kemudian perwujudan dari keberagaman yang Pak sudah katakan itu tadi ya. Betul. Jadi keberagaman ini bisa saja keberagaman denominasi, keberagaman talenta barangkali ya. Ada lembaga-lembaga yang fokus pada ini, lembaga lain fokus pada yang lain. Seperti itu maksud Bapak ya. Ya, kemudian ada lagi yang lain. Jadi artinya bahwa hal-hal ini adalah pengikat yang lebih kuat ya. Betul. Pak anggap sebagai lebih kuat dari sekadar administrasi. Walaupun administrasi itu administrasi penting. Ya, tetapi juga hal lain, Pak. Demi langgengnya. Demi sustainable-nya kemitraan. Tentu orang sering berpikir ketika sudah menandatangani MOU itu seolah-olah semua MOU itu terwujud. Tidak. Tetapi juga ada niatan untuk bagaimana secara konsisten memenuhi apa yang tertera. Terutama apa, Pak? Yang sering saya dengar salah satu persoalan di kemitraan itu adalah komunikasi. Komunikasi. Jadi ini bisa saya tambahkan sebagai yang ketiga. Betul. Salah satu kunci sukses ya. Komunikasi timbal balik di antara semua yang berpartner. Betul. Apa yang penting di sini, Pak? Yang Pak mau tekankan? Karena apa? Apalagi kemitraan kalau kita bermitra lintas negara, bermitra lintas benua misalnya, toh, Pak.
Ya. Kan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam keseharian mitra kita yang nun jauh di sana. Oleh karena itu berkomunikasi dalam arti menceritakan, membagi apa yang dialami, bukan selalu berkomunikasi yang formal melalui surat resmi, melalui email, tetapi juga kemitraan komunikasi apalagi sekarang di era media sosial ini Pak ya. Itu penting sekali. Jadi sharing ya, what is going on. Betul. Jadi apa yang terjadi supaya langsung saling mengetahui. Ini yang dimaksudkan dengan komunikasi. Ada hal lain lagi Pak? Kalau masih ada? Kalau itu kita bicara proyek, kalau itu bicara program, bagaimana pihak-pihak yang bermitra ini menjaga trust, Pak? Trust. Wah, ini kata yang paling bagus. Percaya. Iya. Oleh karena itu, penting sekali kalau kita bermitra menjaga saling percaya satu dengan yang lain. Bagaimana caranya? Saya kok jadinya berpikir sepertinya itu harus nomor satu ya. Tapi pendapat saya, bagaimana saya bisa bermitra dengan seorang yang saya sebetulnya tidak percaya dia? Bagaimana saya bisa mengikat perjanjian dengan dia yang saya nggak percaya? Silakan Pak, teruskan. Sehingga bagaimana mewujudkan trust itu artinya dalam bermitra juga penting sekali Pak untuk bagaimana saling transparan. Bagaimana menjaga akuntabilitas, apalagi kalau ini menyangkut kemitraan yang padanya berujung melakukan proyek bersama. Iya. Jadi trust yang menekankan persoalan saling percaya, saling terbuka ya Pak ya. Terbuka, transparansi itu tadi. Betul. Lalu satu lagi apa itu? Accountable, bisa bertanggung jawab ya. Dapat mempertanggungjawabkan semua itu. Accountable. Ya, masih ada lagi? Mungkin satu lagi kalau masih ada? Ya, satu lagi Pak, mungkin nanti kita bisa explore lebih dalam, yaitu bagaimana menjaga masing-masing itu memiliki nilai-nilai core value. Ini Pak, ini yang sebetulnya saya mau masuk ke sini. Sekaligus saja saya nanya nih. Nah, begini Pak. Jadi saya melihat ada organisasi, khususnya organisasi Kristen yang saya pelajari itu walaupun itu organisasi gerejawi. Saya tidak melihat, belum melihat atau belum mengadakan riset pada gereja-gereja, tetapi pada organisasi gerejawi. Itu sampai di dalam bylaws mereka anggaran rumah tangga mereka itu sampai ditulis satu bab khusus yang menjelaskan tentang sejumlah core values. Dan selalu saya lihat partnership itu ada. Kembali kepada pertanyaan dan jawaban tadi diskusi kita yang pertama, kita sudah bisa tahu itu. Nah, bagaimana pendapat Pak tentang hal ini kok begitu kuat menjadi dipasang di situ sebagai core values, bukan saja values, tapi core values. Maksudnya ada organisasi ini. Padahal sebenarnya kan tidak perlu pasang pun juga nggak apa-apa. Penting Pak. Mengapa? Karena core values atau values itu sendiri bagi saya adalah merupakan nilai-nilai yang luhur, yang mulia, yang baik, yang diharapkan akan mempengaruhi, menggerakkan perilaku kita. Kalau di organisasi berarti perilaku setiap orang yang ada di organisasi itu yang pada akhirnya menjadi perilaku organisasi, organizational behavior. Core value ini disusun sedemikian rupa agar perilaku individu-individu di organisasi yang kemudian akhirnya menjadi organizational behavior ini agar efektif. Misalnya, kalau saya ingin membuat kalau kita bermitra Pak misalnya, kalau kemitraan kita ini misalnya ingin supaya sejajar, equal misalnya, bagaimana
supaya equal berarti harus ada core value agar perilaku kita juga equal, Pak. Iya, betul. Misalnya core value apa? Core value harus bebas dari paternalisme, misalnya, Pak. Ini hanya sebagai contoh. Sebagai contoh. Sebab ketika kita tidak bisa membebaskan diri dari habit paternalisme, selalu menganggap bapak patron saya, mana kita bisa equal, benar sekali, seperti sekali. Ini pentingnya core value. Oleh karena itu, kalau kita pemirsa, kalau kita mau bermitra, penting juga untuk duduk bersama-sama, visi kemitraan bicarakan nilai itu juga. Betul, dan kemudian visi kemitraan ini bagaimana mencapainya, tentu dengan behavior kita, agar behavior kita ini efektif mencapai itu, maka perlu digerakkan oleh nilai-nilai. Ini pentingnya core value, Pak. Saya betul-betul menangkap satu poin yang penting ya. Jadi kekristenan ini tidak hanya sebuah organisasi, bukan bergantung pada nama Kristen itu dalam satu organisasi, denominasi, tapi sebuah perilaku. Dan perilaku ini bersumber dari seperti apa nilai yang sudah menjadi nilai inti itu. Luar biasa. Ini saya pikir ini bukan saja organisasi, tapi memang mulai dari pribadi. Jadi bagaimana membuat partnership, harus sadar juga bahwa secara pribadi saya punya nilai apa. Jangan sampai saya diam-diam sedang memegang sesuatu yang berbeda, yang akhirnya tidak bisa mengikat apa itu partnership itu sendiri. Ya baik, Pak, jadi saya dapat melihat sini mengapa pentingnya itu partnership itu menjadi salah satu dari sejumlah core value yang tadi Bapak katakan, karena ini yang menggerakkan perilaku kita. Benar. Ini yang mendorong, dia sudah bisa menjadi driving force, tapi juga dia sekaligus menjadi dia leading kita. Kalau sudah ini you sudah menyangkali, kira-kira begitu, Pak ya. Baik, saya masih punya. Nah, kita bicara tadi seperti kita dengan helikopter mencoba memahami semua. Sekarang kita mendarat dulu sedikit, Pak. Saya tahu Pak punya banyak pengalaman sekali, apalagi sebagai partnership officer dalam skop Asia yang melalui lembaga yang sudah cukup dikenal ini, United Evangelical Mission ya. Dan Bapak di situ berarti harus cukup orang yang punya inisiatif, juga punya pengalaman. Nah, ini yang kita ingin. Pak, bisakah ada sesuatu yang bisa diberikan kepada kita? Pasti banyak, tapi silakan pilih mana yang Pak kira-kira akan bagikan dengan bebas di dalam pengalaman, sehingga apa yang kita bicarakan tadi itu memang sudah ada di dalam pengalaman dan dapat dinikmati. Sehingga partnership ini entah itu sebagai nilai atau sebagai pilar atau apa saja yang kita bicarakan tadi, itu memang benar-benar dapat dirasakan dengan akibat-akibat yang mungkin sudah ada dan kita alami, dan makanya kita terus menerus mengembangkan itu. Apakah ada 1-2 pengalaman yang Pak bisa bagikan? Tapi sebelum ke situ, Pak, silakan. Saya mau menambahkan sesuatu juga yang cukup penting, yang katalah menjadi value, menjadi fondasi dalam katakanlah kemitraan sebuah pilihan bijak tadi. Tapi seringkali dalam realitanya, Pak, itu bukan soal memilih, tapi soal keniscayaan juga. Begitu. Kemitraan ini kan sering orang hanya memahami ketika sejajar saja melakukan bersama. Tetapi sebenarnya kami di lembaga kami di UIM sekarang juga sedang mendalami kemitraan yang tidak sekedar partnership, tetapi ada roh yang lain di dalamnya, yaitu yang belajar dari misalnya Lukas pasal 24. Peristiwa ketika ada perjalanan murid-murid Yesus ke Emmaus. Kemudian kita tahu cerita ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kala itu? Yesus adalah berjalan bersama dengan murid, dengan companion ini. Sehingga kalau kebetulan saya baru pulang menghadiri konferensi kemitraan internasional di Darussalam, salah satu yang didiskusikan adalah kemitraan yang punya roh companionship, Pak. Companionship artinya spirit of companionship yang bagaimana kita juga mendampingi satu dengan yang lain. Pak, sebelum Pak saya teruskan, pemirsa mungkin ingat cerita ini
ya, setelah terjadi kebangkitan Yesus ya dari cerita Injil, satu saat Yesus berjalan dari ada 2 murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Itu kira-kira 11 kilometer jaraknya, orang jalan kaki. Tiba-tiba hadir seorang asing yang mereka tidak kenal. Ya, berbincang-bincang dan berempati, tapi juga bersyukur dan menjelaskan. Saya akan mengajarkan sesuatu yang mereka tidak tahu. Sampai tiba di Emmaus, baru mereka kenal orang itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Singkat ceritanya begitu, bagi memang yang mungkin ya sudah tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu. Inilah dasar ceritanya. Silakan teruskan, Pak. Ya, kan kalau kita bermitra kan tidak selalu mitra, katakanlah teman kita ini sama-sama kuat, Pak. Ada kalanya kan juga mungkin mengalami tantangan juga. Inilah pentingnya tadi. Tidak sekedar partnership, tetapi juga companionship. Bagaimana kita juga menyertainya. Bagaimana kita terjemahkan istilah ini? Companionship. Satu, persahabatan di mana empati ada di dalamnya. Betul. Ada satu tadi Pak katakan spirit ya. Itu roh yang mengikat, yang memang suka dijelaskan barangkali ya. Tapi kita bisa mengerti, bisa membayangkan bagi kita yang bersahabat barangkali. Jadi companionship, silakan Pak. Terusan. Karena apa Pak ya? Sekali lagi, kenapa kok perlu ada spirit companionship? Karena kan tadi kita bermitra ini kan juga sekaligus sedang melaksanakan sedang mewujudkan jati diri kita. Jati diri kita, betul. Ya. Iman kita, kepercayaan kita, di mana kita mengimani kita ini berbeda tetapi harus bersama. Tetapi yang berbeda dan bersatu ini memiliki tugas bersama. Menjadi tadi setidaknya menjadi juru damai, menjadi pewarta damai, menjadi penyebar sukacita, ya kan? Menjadi bahkan saluran berkat. Saya malah ingin menambahkan ini sebagai salah satu core values juga, karena ini jauh lebih dalam lagi yang mengikat. Ya, baik Pak, ada pengalaman sesuatu yang bisa dibagikan kepada pemirsa dari apa saja, contoh, tapi yang merupakan hasil dari apa yang kita bicarakan tadi. Pak, orang sering berpikir ketika mendengar kata bermitra itu sudah terbayang di kepalanya proyek, sudah terbayang di kepalanya uang, sehingga seolah-olah kemitraan, partnership identik dengan project, dengan uang, akhirnya untung, income. Ini satu reminder yang luar biasa ya. Kadang-kadang tidak disadari, kadang-kadang memang itu disengaja ya. Tetapi sebenarnya tidak sekedar itu. Tidak sekadar itu. Di beberapa tahun yang lalu, saya lupa persisnya, di Jerman terjadi banjir bandang, Pak. Di sekitar kota Wuppertal. Banyak yang menjadi korban meninggal akibat banjir bandang ini. Kerugian material tentu banyak. Sebenarnya pemerintah Jerman tidak mengalami masalah keuangan untuk bisa melakukan recovery bencana ini. Gereja-gereja Jerman sebenarnya juga tidak terlalu mengalami kesulitan secara finansial untuk katakanlah melakukan recovery ini. Tapi apa yang dilakukan oleh gereja-gereja anggota UIM di regio Afrika dan di regio Asia, kami secara spontan menggalang dana, Pak. Begitu ya. Yang mungkin jumlahnya tidak terlalu besar. Ya, bagi kita tentu besar, Pak. Sekitar 600 juta besar. Tetapi ketika dana yang kita galang dari Asia dan dari Afrika ini kemudian kita berikan kepada rekan-rekan di Jerman yang sedang mengalami musibah, mereka kaget Pak, surprise. Karena selama ini kan mengubah mindset ini Pak. Karena selama ini yang dari Barat lah yang membantu. Pak. Kita adalah penerima. Kita selalu menjadi penderita yang harus ditolong ya. Betul. Ini sedikit mengubah mindset. Inilah mereka tidak melihat nilai uangnya Pak. Tapi bagaimana rekan-rekan saudara-saudara yang di Asia dan di Afrika juga peduli. Ada companionship tadi. Betul. Dan kepedulian itu tentu bisa diwujudkan dalam
mendoakan, tetapi tidak ora et Tidak hanya labora, itu. Pak. Berdoa dan beraksi. Dan aksi itu adalah aksi solidaritas. Aksi solidaritas ini juga amat penting Aksi diwujudkan solidaritas dalam bermitra. Jadi pikiran kita, nilai-nilai kita yang ada begitu bagus, tapi apa artinya kalau dia tidak terwujud? Betul, Pak. Di dalam satu hal. Kemitraan itu kan juga salah satu, kenapa kita bermitra, salah satunya kan karena ada landasan yang lain adalah ingin saling mengasihi, itu Pak. Iya, betul. Di mana kebenaran dan keadilan kalau menurut Mazmur itu supaya saling bertemu dan saling maaf tanda kutip berciuman satu dengan yang lain. Kasih supaya mewujud. Iya. Dan ini salah satu ya. Bermitra itu salah satunya dilandasi karena kita saling mengasihi. Iya. Jadi ini berarti kalau saya tangkap, saya bisa menemukan satu poin di sini adalah bahwa yang penting bahwa kalau kita memiliki empati, rasa merasakan bersama orang lain, itu diwujudkan tanpa harus melihat bahwa harus berapa banyak, seperti apa yang dianggap mulia yang harus saya buat, tapi apa yang bisa saya buat yang memang keluar dari hati semacam itu tanpa batas. Dalam arti bukan berarti orang yang seperti di Jerman tidak layak untuk ditolong, tidak perlu ditolong. Tapi karena dia sudah menjadi partner saya, saya sudah memiliki companionship, maka itulah yang menggerakkan. Jadi bukan lagi pada soal jumlah yang kadang-kadang bisa saja masalah jumlah ini yang membuat seorang malu berbuat sesuatu, merasa tidak bisa berbuat satu karena yang dihitung adalah jumlahnya. Padahal dia tidak memberi kesempatan supaya dari hati yang terdalam yang Pak lukiskan, Pak jelaskan dari tadi itu tidak diwujudkan. Padahal yang seperti itu yang dibutuhkan ya. Karena sekali lagi kemitraan bagi saya tidak selalu berkaitan dengan jumlah uang dan apalagi jumlah besar, apalagi jumlah, ya. Tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat non monetary. Iya. Misalnya apa? Orang Asia kita ini kan kayak konon dikenal kita ini ramah. Iya. Hospitality kita adalah konon tak tertandingi. Iya, tinggi. Ini juga banyak dunia mengakui itu, Pak. Ini menurut saya juga bisa menjadi salah satu kontribusi yang luar biasa untuk membuka diri untuk bermitra. Karena pengalaman saya sebagai petugas kemitraan, Pak, kadang-kadang orang sering enggan, sering malu untuk membuka diri, untuk bermitra karena merasa tidak ada sesuatu yang bisa diberikan. Ya, padahal tidak. Tidak begitu. Kalau starting point kita bermitra ingin melakukan satu proyek, memang ingin memberi tentu, tetapi kan tidak, Pak. Tapi dalam bisnis pun itu bermitra itu kan juga orang memberi modal. Betul. Masing-masing beri modal apa yang ada pada dia. Tetapi Pak ingat, yang namanya modal, apalagi kita oke lah, bukan di company, kita di lembaga sosial. Yang namanya modal, itu saya pernah melakukan riset, Pak. Itu ibaratnya seperti ini, Pak, piramida. Ada 4 layer, 4 lapisan modalitas bagaimana supaya lembaga pelayanan non-profit, lembaga sosial, lembaga pokoknya yang bukan company itu bisa berkembang, bisa sustain. Apa yang menjadi fondasi dari dari piramida ini yang paling bawah? Dalam riset saya menunjukkan itulah yang namanya modal spiritual capital. Spiritual capital. Spiritual capital itu adalah apa? Itu adalah satu komitmen, Pak. Oke. Niat baik. Komitmen ya. Niat baik. Itu yang kedua adalah social capital. Social capital itu adalah semacam jembatan. Ada sosiolog dari Jepang yang menganalogikan social capital itu seperti minyak pelumas dalam mesin kendaraan. Kita bisa bayangkan ketika mesin kendaraan itu tidak ada minyak pelumasnya, tentu mesin ini tidak akan bisa berjalan dengan baik, akan menjadi rusak. Baru yang berikutnya adalah
modal sumber daya manusia. Nah, yang paling tinggi, yang bukan paling tinggi, yang di atas sendiri adalah modal fisik, modal uang. Oleh karena itu, sebenarnya ketika lembaga sosial, kalau saya boleh menyebut sebagai contoh, misalnya YTWR. Contoh, Pak ya. Iya. Karena penelitian saya dulu juga di lembaga YTWR itu pemirsa adalah Yayasan Terang Warta Rohani. Ya. Yang memiliki studio ini di mana kita sedang ini. Silakan, Pak. Karena penelitian saya dulu juga di lembaga diakonia milik GKJTO. Bagaimana sih lembaga ini, gereja ini kecil, gereja ini secara finansial tidak kuat, tetapi pelayanan diakonianya kok bisa sustain, dan dalam bermitra kok dia bisa berhasil gitu, Pak. Bisa sukses. Ada kemitraan yang durasinya bahkan berjangka panjang. Itu ternyata saya menemukan, ternyata memiliki spiritual capital yang kuat. Kalau bayangkan, Pak, kalau di satu lembaga masing-masing orang itu berkomitmen baik, maka lembaga ini akan menjadi komunitas, kumpulan orang-orang yang berkomitmen baik. Komunitas orang-orang yang berkomitmen. It's capital apa tadi? Spiritual capital. Spiritual capital. Pak, ini karena waktu sudah habis buat kita. Mungkin sebagai closing statement, barangkali Bapak bisa memberikan beberapa kalimat singkat saja yang bisa siapa tahu menjadi satu kesan yang paling kuat di dalam menutup percakapan kita pada hari ini. Silakan, Pak. Pemirsa bincang kita dimanapun berada, ingat ya, kemitraan itu adalah tulang punggung keberagaman kita, tetapi juga wujud keberagaman kita. Oleh karena itu, mari kita beramai-ramai membangun kemitraan untuk hal-hal yang baik. Apalagi di tengah-tengah dunia yang konon saat ini tidak sedang mudah. Penting untuk kita bermitra dengan semangat baik, semangat persaudaraan, semangat perdamaian agar dunia kita menjadi semakin baik, semakin damai, semakin rukun. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak sudah memberikan waktu, dan sebetulnya saya belum puas ini mau menggali lebih banyak, tapi mungkin kita akan sambung di lain waktu. Pemirsa, itulah yang bisa kami bagikan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Dan akhirnya Pak Pendeta Petrus Sugito dan saya Frederick Makitan, kami harus mengakhiri acara ini dan sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan memberkati Anda. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.